1, 2, 3. Wuhuu! Lihat tuh sahabat, yang nyobain rainbow slide ini nggak habis-habis. Karena memang seseru itu meluncur di kemiringan yang ekstrim dan panjang. Dan ini baru satu dari sejumlah keseruan lainnya di kawasan Forest Kopi, Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pengunjung juga bisa memacu adrenalin di wahana satu ini nih, Avante Coaster. Jadi kamu bakal dibawa meliuk-liuk dalam lintasan menurun di bukit yang cukup terjal dalam go-kart mini. Tapi tenang aja sahabat, atribut keselamatan tetap diutamakan pengelola kok. Jadi kamu bisa menikmatinya dengan tenang. Atau kalau mau yang lebih santai bisa cobain ini nih, Forest Train. Kereta api mini yang bisa membawa kamu berkeliling kawasan wisata dengan pemandangan asrinya hutan pinus yang menyejukkan mata. Jadi nggak heran sih kalau pengunjungnya rela datang jauh-jauh untuk menikmati semua ini. Kebetulan suami saya orang Batang, jadi ya saya bisa tahu tempat sini. Memang Mbak asli orang mana? Oh, saya dari Padang kebetulan. Ya. Setelah puas berkeliling dan menjajal sejumlah tempat untuk bersuah foto, pengunjung bisa bersantai di kedai kopi sambil menikmati beragam pilihan makanan. Ya, objek wisata ini terus dikembangkan pengelola dengan berkomitmen memberlakukan tiket masuk yang sangat terjangkau. Jadi orang masuk ke sini 15.000 untuk dewasa itu udah dapat kolam renang dan spot selfie. Kalau anak-anak 10.000 itu udah free playground. Terus untuk wahananya kita juga banyak, kita punya Forest Train atau kereta wisata. Terus kita juga punya Avante Coaster, itu kita yang pertama di Jawa Tengah. Kita juga punya Rainbow Slide, kita punya Dino Ride, jadi wahananya banyak sekali di sini. Nah, setelah puas berkunjung sampai malam, pengunjung bisa menginap di villa bernuansa rumah pohon ini dengan tarif mulai dari Rp500.000 dan fasilitas tambahan seperti kolam renang serta jacuzzi. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban, RTV. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi Retno dan selamat pagi juga sahabat RTV, udah mau akhir pekan nih ya. Betul sekali. Ya, artinya sudah menyiapkan rencana kira-kira mau kemana nih akhir pekan ini. Dan tadi kami sudah memberikan tempat hiburan, tempat liburan ya untuk menghabiskan waktu di akhir pekan ini. Rekomendasi ya, kira-kira Oscar sudah ada rencana kemana nih besok? Kemana ya? Belum tahu. Mungkin tadi ke hutan pinus kejauhan kan? Soalnya Batang Jawa Tengah bisa ya. juga karena kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi lainnya pastinya. Di sebelum akhir pekan nih, Oscar, saksikan dulu sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum di Lensa Indonesia Pagi pastinya. Langsung saja, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Informasi pertama sahabat RTV, sejumlah makam warga di tempat pemakaman umum Kota Binjai, Sumatera Utara didapati dalam kondisi hancur, dirusak orang. Ya, muncul dugaan kerusakan makam dilakukan oleh penganut ilmu hitam. Benarkah demikian? Kita cek bersama faktanya. Sedikitnya 10 makam warga di tempat pemakaman umum di Kota Binjai, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi hancur. Tersisa bebatuan yang berserakan, bahkan batu nisannya pun sudah tak terlihat. Warga pun dibuat resah lantaran muncul dugaan bahwa ini merupakan perbuatan para penganut ilmu hitam. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, kejadian ini diduga akibat tindak pencurian besi pondasi makam. Khawatir makam keluarganya ikut dirusak, sejumlah warga pun mendatangi TPU guna memastikannya. Jangan ada lagi lah terjadi yang gini-gini, merugikan, namanya meresahkan masyarakat. Kalau bisa secepatnya tangkap aja lah yang kayak gini nih, dihukum sesuai hukumannya saja. Kasus perusakan makam tersebut kini dalam penyelidikan aparat dan kepolisian setempat. Dari Binjai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.
Ya, informasi lainnya sahabat, banjir dengan arus deras disertai material lumpur menerjang pemukiman warga di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir bandang tersebut terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Lembang. Video ini menunjukkan bagaimana banjir bandang menerjang Kampung Cibodas, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis sore. Banjir yang membawa material lumpur serta ranting pohon menerjang rumah dan beberapa lahan perkebunan milik warga dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Pihak BPBD bersama warga bergotong royong untuk membersihkan sampah ranting pohon yang menyumbat arus air yang mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Mereka juga berupaya membersihkan lumpur sisa banjir di akses jalan desa. Karena masih adanya genangan dan arus yang cukup deras, sejumlah warga tak berani melintasi jalan desa dan memilih melintas di bahu jalan. Banjir yang terjadi di Kampung Cibodas ini disebabkan hujan yang mengguyur dengan intensitas cukup tinggi dan longsor di kawasan hutan. Diakibatkan intensitas hujan yang tinggi dan juga diakibatkan dari longsoran tanah di hutan yang melalui jalur drainase jalan desa, tentunya mengakibatkan genangan air cukup tinggi. Banjir masih terjadi hingga Kamis malam. Sedikitnya 4 rumah terkena dampak banjir. Warga bersama pemilik rumah bergotong royong untuk membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Kini kita ke informasi politik sahabat RTV. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak artis Raffi Ahmad saat berkampanye di Bengkulu. Ya, kehadiran Sultan Andara ini pun membuat para relawan semakin antusias mengikuti kampanye. Seberapa besar popularitas Raffi Ahmad dapat mendulang suara untuk Prabowo Gibran? Berikut informasinya. Kalau lihat Raffi Ahmad, histeris. Emang dia lebih ganteng dari aku. Aku dulu ganteng juga. Ada yang berbeda dari kampanye Prabowo Subianto di Bengkulu pada Kamis pagi. Saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gedung Balal Buntar, Kota Bengkulu, calon presiden nomor urut 2 ini mengajak artis ternama berjuluk Sultan Andara. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Negara ini penting. Saya minta tenang. Penting. Ini penting. Negara kita sangat kaya. Kehadiran Raffi dalam kesempatan ini menambah antusias para simpatisan yang ada di dalam gedung. Bahkan ketika Prabowo sedang berpidato, para relawan masih histeris melihat Raffi yang duduk sejajar dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Suasana pun semakin cair ketika Prabowo berkelakar dengan membandingkan ketampanan Raffi Ahmad dengan dirinya. Kalau lihat Raffi Ahmad, histeris. Emang dia lebih ganteng dari aku. Aku dulu ganteng juga. Menghadirkan sosok artis terkenal seperti Raffi Ahmad dalam kampanye memang menjadi cara jitu untuk mendulang suara. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Raffi juga bermain bola bertajuk Samsul Mini Soccer bersama Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi Maluku. Namun, seberapa ampuh peran Raffi Ahmad dalam memenangkan suara Prabowo Gibran? Selain wajahnya sering tampil di layar televisi, pemilik klub sepak bola Rans Nusantara FC ini juga memiliki akun media sosial dengan jumlah pengikut terbanyak, yakni 74,5 juta. Sementara dengan perkembangan jaringan internet yang mudah diakses, media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter yang memiliki jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Akankah popularitas seorang Raffi Ahmad dapat memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres nanti? Dari Bengkulu, Heri Supandi, RTV. Sampai bener-bener ya Pak Zul ya? Luar biasa. Luar biasa loh. Kemarin aku nih jadi saksi hidupnya
kemarin ngelihat Mas Gibran. Ya, lain halnya dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kian gencar untuk mendekati generasi Z alias pemilih pemula. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, Mahfud berkampanye dengan cara yang tak biasa dia lakukan, yakni duduk dan ngobrol santai dengan para mahasiswa di sebuah warung kopi. Seolah menanggalkan status sebagai cawapres, Mahfud MD duduk membaur dan ngobrol santai bersama para mahasiswa di sebuah warung kopi di Jalan Ngagel, Madia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam. Di sini pria kelahiran Sampang, Jawa Timur ini menjawab keluh kesah para calon pemilih muda ini soal biaya pendidikan dan birokrasi yang sulit bagi mahasiswa yang ingin mencoba untuk membangun usaha kecil. Pembenahan birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi target yang akan ditabrak Mahfud. Anda bohong mau bicara kesejahteraan rakyat. Anda bohong bicara soal pertumbuhan ekonomi untuk rakyat. Kalau korupsi dan penegakan hukum tidak ditata, itu bohong semua. Yang bisa mensejahterakan itu adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Coba korupsi sekarang yang besar itu kalau bisa dipangkas bagi ke rakyat, ke UMKM untuk modal dan sebagainya, itu luar biasa. Itu yang kita tabrak duluan. Terlepas apapun diskusi bersama para mahasiswa ini, Mahfud tengah berupaya menggait suara pemilih muda yang menjadi generasi pemilih yang fenomenal pada pemilu 2024. Bagaimana tidak? Data KPU Jawa Timur menunjukkan jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17 hingga 26 tahun adalah 6,3 juta pemilih atau 20,34% dari total DPT di Jawa Timur, yakni 31,4 juta pemilih. Peran pemilih muda sebagai penentu raihan suara sudah terlihat pada pemilu 2019. Hampir 50% suara dari DPT di Jawa Timur berasal dari pemilih pemula 17-20 tahun, pemilih muda dengan usia 21 hingga 30 tahun, dan pemilih muda dengan usia 31 hingga 40 tahun. Dan suara pemilih muda di Jawa Timur tersebar di 5 parpol, dan PDIP menjadi parpol yang meraih suara terbesar pada pemilu 2019, mengalahkan PKB, Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Lantas, akankah Mahfud mampu meraih hati pemilih muda di provinsi kelahirannya sendiri? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Sementara cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendengarkan keluhan para peternak ayam di Blitar yang nyaris gulung tikar akibat harga pakan yang mahal dan harga jual telur yang murah. Lalu solusi apa yang dijanjikan Muhaimin untuk mengatasi masalah tersebut jika nanti terpilih? Berikut informasinya untuk kamu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui 1.000 pengusaha dan peternak ayam di Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Muhaimin mendengarkan keluh kesah para peternak. Para peternak mengungkapkan nyaris gulung tikar akibat mahalnya harga pakan ayam, sedangkan harga jual telur murah. Menanggapi keluhan ini, Muhaimin menuding kondisi tersebut disebabkan adanya mafia yang menjual telur bibit ayam ke pasaran. Praktik mafia telur itu tercermin pada keberadaan perusahaan besar yang dalam tata niaga telur disebut sebagai integrator. Untuk mengatasi hal tersebut, Muhaimin berjanji akan membuat kebijakan yang bisa melindungi peternak ayam apabila nanti terpilih. Yang intinya nanti kembalikan peternak telur ini kepada rakyat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Seaturannya sebetulnya sudah ada, tapi penegakan hukumnya tidak terjadi, sehingga harga turun. Yang kedua, kebutuhan pakan ini harus ada sampai tangan ke Presiden. Kementerian nggak akan mampu, karena Presiden harus membuat zonasi penanaman jagung. Tidak ada data pasti yang menyebutkan jumlah peternak skala nasional. Namun berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Blitar, diketahui ada sekitar 7.300 peternak unggas. Selain mencari dukungan dari para peternak, kunjungan Muhaimin ke Blitar tentunya juga untuk mengamankan suara di Jawa Timur. Selain menemui para peternak ayam, Muhaimin beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Dari Blitar, Jawa Timur, Budi Sutrisno, RTV. Nah, sahabat RTV dan juga Oscar, kalau tadi kita lihat kampanye Caimin di Blitar, kali ini ada obrolan antara Kenia Gusnaini dan juga istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Ya, ini seperti apa chemistry antara Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini, dan seperti apa sosok Anies menurut pandangan istrinya. Berikut ulasannya dalam Mic On. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat sosok Pak Anies nih sepertinya serius gitu ya. Kalau di luar kan selalu serius. Kalau di rumah sebenarnya gimana sih, Bu? Bercanda juga nggak sih? Atau lucu justru? Suka bercanda, malah suka usil gitu kadang. Oh gitu, usilnya kayak gimana misalnya, Bu? Iya bercanda Mas Anies. Kita tuh udah biasa ngobrol, tahu-tahu ternyata dia ngeledek saya, jadi ketawa. Gitu. Ya itu bentuk cara kita cara kita berkomunikasi di rumah gitu. Nggak serius seperti yang kita lihat di luar, masa di rumah serius juga. Jadi di rumah banyak bercandanya. Apa nih contohnya misalnya pas ngeledek ibu yang buat ibu dan anak-anak mungkin ketawa-tawa gitu ngeliat sikapnya Pak Anies? Pak Anies suka ngelempar ide-ide yang nggak masuk akal, yang terus kayaknya serius. Gimana ya kalau nanti kita bikin apa gitu, langsung diprotes semua sama anak-anak. Pak Aniesnya ketawa, dia usil gitu, cuman mau ngetes aja gitu. Jadi sebenarnya sosoknya di rumah sendiri sosok yang cukup humoris, relax gitu ya Bu ya. Kalau Ibu ngelihat pasangan Anies dan Muhaimin, ini seperti apa Bu? Jadi saya selalu bilang Mas Anies dan Gus Imin ini kayak botol ketemu tutup. Botol ketemu, saking klopnya gitu ya. Mereka itu sama-sama pasangan aktivis. Mereka sama-sama aktif di organisasi sejak muda. Jadi apa yang mereka raih sampai saat ini adalah hasil kerja keras, hasil kerja mereka dari secara bertahap, bukan sesuatu yang instan didapat. Dan itu membuat mereka menjadi calon pemimpin yang capable, calon pemimpin yang memiliki kapasitas yang punya pengalaman yang banyak gitu. Dan pengalaman yang luas ini kemudian membuat mereka menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Ikuti perbincangan santai bersama Ibu Ferry Farhati. Seperti apa sosok beliau? Anies itu orang baik. Terus mau cari apa lagi? Kenali lebih dekat dalam Mic On. Sabtu 13 Januari jam 10 malam. Hanya di RTV. Makin cakep. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu. Dan sampai jumpa.